membedakan kepentingan dari internal. Terkait dengan literasi dan edukasi keuangan yang pada intinya apa sebenarnya? Yang pagi hari ini kita adakan tuh training of trainer kepada camat, kepala lurah dan kepala desa se-Kabupaten Kota Waringin Barat. Karena mereka sebagai pemimpin di wilayahnya masing-masing, saya kira punya tanggung jawab juga untuk menjaga agar masyarakatnya itu tidak menjadi korban kejahatan dari para pelaku kejahatan di sektor industri jasa keuangan yang mungkin marak ya akhir-akhir ini, seperti model contohnya seperti yang saya sampaikan kemarin saya sampaikan tadi, penyebaran undangan dengan modus undangan agar nanti ternyata itu yang disampaikan adalah aplikasi untuk diinstal di handphone yang ternyata digunakan untuk bisa mengakses aplikasi mobile banking kita gitu. Nanti malah menguras dana kita di yang ada di bank itu. Nah, harapannya pada hari ini dengan adanya training of trainer dari narasumber OJK, Bank Indonesia, dari BPR Marunting Sejahtera, dari BPJS Tenaga Kerja, dari BNI Life, mereka para pemimpin ini, camat, kepala desa ini atau lurah ini punya pemahaman yang meningkat mengenai apa itu industri sektor jasa keuangan gitu, dan apa itu modus-modus kejahatannya nanti, sehingga paling kurang kalau mereka itu bisa lebih waspada, nanti bisa menyampaikan kepada masyarakatnya kewaspadaan ini. Jangan sampai justru nanti mereka-mereka ini yang menjadi Korban gitu ya. korban. Biasanya kalau mereka yang jadi korban, ketika Pak Camatnya, Pak Lurahnya, Pak Kepala Desanya sudah teriming-iming investasi ilegal, nah ngajak ke masyarakatnya akan mudah ngikut. Kenapa? Karena kan yang ngajak Pak Camat gitu. Nggak mungkin Pak Camat ini. Nah itu yang jadi salah satu potensi permasalahan, sehingga dengan kegiatan hari ini kita berharap justru mereka, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Kepala Desa ini yang menjadi benteng, menjadi pihak atau tokoh yang justru bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Awas, kalau yang itu jangan, itu investasi ilegal. Kalau yang itu jangan, itu investasi bodong gitu. Ada warning gitu ya. Ada warning, mereka yang lebih paham. Harapannya seperti itu. Tapi saat ini kalau kita melihat untuk peningkatan SDM khususnya di keuangan, terutama di pihak kecamatan, sampai sejauh mana Bapak melihatnya? Saya kira ini suatu proses pembelajaran yang tidak bisa berhenti di satu titik gitu. Karena apa? Karena yang namanya industri jasa keuangan itu sangat dinamis dan terus berkembang. Kan kalau dulu kita, kalau yang namanya narik, misalnya contoh di perbankan ya, kita dulu kalau simpan uang itu narik uangnya cukup harus datang ya. Habis itu kita mulai mengenal namanya ATM. Sekarang nggak perlu pakai ATM, pakai di handphone semua ada, ya kan? Nah itu kan sesuatu yang mungkin 30 tahun ke belakang, 40 tahun ke belakang belum ada. Sampai sejauh mana? Apakah sudah seperti ini? Enggak, nanti akan berkembang lagi digitalisasi di industri sektor jasa keuangan. Sehingga proses pembelajaran SDM di industri jasa keuangan juga kepada masyarakat juga nggak akan pernah berhenti prosesnya. Semakin tahun semakin meningkat gitu ya. Karena pelaku kejahatan juga kan biasanya lebih pintar, bukan lebih pintar dalam tanda kutip ya, lebih pintar dalam tanda kutip, artinya kalau ini sudah maju sekarang, sudah pakai internet banking, wah berarti kita ngakalinya pakai apa? Tapi bagaimana Bang, kalau saat ini kan kita melihat apa yang menjadi salah satu literasi dan edukasi mengenai salah satu kegiatan ilegal di luar ya, terkait dengan jasa keuangan ya. Tapi bagaimana untuk mengantisipasi kebocoran keuangan itu sendiri, khusus di dalam ring-ringnya, bagaimana sosialisasi itu? Kalau di industri jasa keuangan itu sudah diatur bahwa ada third line of defense-nya, ada 3 layer untuk melakukan pengawasan. Pertama, di internal itu adanya kebijakan dan prosedur yang sangat memadai, itu sudah menjadi benteng pertama. Yang kedua, itu ada unit kerja yang akan melakukan pengawasan secara khusus terhadap praktek-praktek industri perbankan yang ada, gitu, terhadap kepatuhan dari ketentuan yang ada di internal ataupun ketentuan eksternal. Yang ketiga, pengurus ini termasuk
komisaris dan direksi dari lembaga jasa keuangan itu termasuk pihak yang juga bertanggung jawab untuk memastikan operasional bank ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Nah, itu yang sudah harus kita pastikan. OJK akan memastikan penerapan third line of defense ini berjalan di seluruh lembaga jasa keuangan. Nah, bagaimana Bang mengantisipasi yang saat ini kan marak trennya gugatannya, yang mana antara nasabah dengan pihak perbankannya, di mana perbankan bisa menggugat nasabahnya, sebaliknya juga nasabah bisa menggugat perbankan. Yang selama ini kita lihat di Pengadilan Negeri Kelas 1 di Pangkalambun. Nah, untuk menghindari jangan sampai terjadi gugat itu, pola-pola apa yang bisa dilakukan oleh OJK, Bang? Di OJK itu sudah menyediakan sebenarnya kanal-kanal untuk pengaduan konsumen apabila mereka memiliki perselisihan dengan lembaga jasa keuangan. Itu ada call centernya 157, ada aplikasinya APPK, aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi nasabah yang punya permasalahan dengan lembaga jasa keuangannya sebelum masuk ke proses litigasi di pengadilan, itu bisa diselesaikan antara nasabah dengan lembaga jasa keuangan. Karena diatur oleh POJK, oleh ketentuan OJK, lembaga jasa keuangan wajib menyelesaikan permasalahan pengaduan konsumennya dalam batas waktu yang telah ditentukan. Nah, nanti kalau ternyata nggak selesai, itu ada lagi yang namanya LAPS, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, gitu, mediasi. Jadi ada pihak ketiganya. Kalau yang pertama tadi APPK itu antara bank dan nasabahnya, konsumennya. Kalau masih nggak puas, ada lagi LAPS tadi, ada mediasinya, ada pihak ketiganya yang akan memediasi antara bank dengan lembaga jasa keuangannya. Ini langkah-langkah yang sebenarnya kalau dioptimalkan tidak perlu sampai ke tahapan Pengadilan. litigasi pengadilan. Oh, gitu. berarti kewajiban atau memang sudah diatur dalam undang-undang OJK-nya? Diatur semuanya dalam peraturan OJK. Oh. Gitu. Tapi kalau mereka ternyata masyarakat konsumen itu tadi memilih langsung ke Pengadilan. nah itu sudah di luar kewenangan dari OJK. Makanya kita dorong masyarakat konsumen apabila ada perselisihan dimanfaatkan satu kanal-kanal pengaduan konsumen tadi, baik melalui aplikasi portal perlindungan konsumen. Kalau tidak puas, tidak selesai, bisa melalui LAPS. Berarti tahapan itu harus dilakukan dulu gitu kalau kewajiban perbankan gitu. Kalau ingin selesai tidak melalui proses pengadilan, ya lewati proses itu. Kalau seandainya itu tidak dilewati tapi perbankan langsung untuk mengajukan ke pengadilan, apa itu melanggar OJK-nya? Kalau perbankan biasanya tidak akan melalui langsung proses pengadilan. Gitu. Kalau sengketa dari perbankan, pasti akan melalui itu. Kalau nasabah yang lebih banyak konsumennya itu kadang-kadang langsung pakai pengacara, langsung prosesnya litigasi ke pengadilan. Mungkin harapan Bang, sedikit harapan OJK Kalteng Bang, harapannya Bang. Harapan saya adalah meningkatnya dengan salah satunya dengan kegiatan ini semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat. Karena tadi saya sampaikan di indeks inklusi Provinsi Kalimantan Tengah ini kan angkanya di 81%. Sementara indeks literasinya di angka 32%. Nah, ini gapnya terlalu jauh. Kita harus melakukan sinergi dan kolaborasi bersama antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini agar literasi masyarakat meningkat. Sehingga literasinya dengan inklusinya ini gapnya jangan terlalu jauh. Gitu. Target setahun sekali atau setahun 6 bulan? Harusnya setiap tahun itu lembaga jasa keuangan secara berkala itu mau setiap bulan kah, mau semesteran kah, itu melakukan kegiatan kepada edukasi kepada konsumen, kepada masyarakat. Oke, makasih Bang.